Sik pindah nggon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di pertemuan Zoom meeting ke-10 kali ini dengan tema Pancasila sebagai sumber etika. Dengan saya sendiri, Amalia Agatha sebagai moderator, Fatimatu Zahro sebagai narasumber, dan Anissa Budi sebagai notulis. Tempat dan waktu saya persilahkan untuk narasumber menyampaikan materinya. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Lili. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai sumber etika. Pendahuluan. Pancasila memiliki berbaca macam fungsi dan kedudukan. Salah satunya adalah sebagai sistem etika yang digunakan untuk mengkaji moralitas bangsa dalam konteks hubungan berbangsa dan bernegara. Pancasila secara normatif dapat dijadikan sebagai acuan atas tindakan baik dan secara filosofis bisa menjadi perspektif kajian atas nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Pancasila sebagai sumber etika berarti mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yakni nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Suatu perbuatan disebut baik bukan hanya bila bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, tapi juga sesuai dan mempertinggi nilai-nilai Pancasila itu. Walaupun nilai-nilai Pancasila merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas kehidupan bangsa Indonesia, namun nilai-nilai tersebut sebenarnya juga bersifat universal dan dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Mengacu pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, Pancasila dapat menjadi sistem etika yang sangat kuat. Hal ini dikarenakan nilai-nilai yang ada tidak hanya bersifat mendasar, namun juga realistis dan dapat diterapkan. Untuk masalah yang dibahas yaitu pengertian Pancasila sebagai sumber etika, nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika, dan contoh penerapan Pancasila sebagai sumber etika. Pembahasan. Untuk pengertian Pancasila sebagai sumber etika adalah Pancasila sebagai sistem etika mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika. Nilai yang pertama adalah ketuhanan. Secara hierarki, nilai ini merupakan nilai tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dan dari nilai ketuhanan. Suatu perbuatan dapat dikatakan baik jika tidak bertentangan dengan nilai, kaedah, dan hukum Tuhan. Nilai yang kedua yakni kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Suatu perbuatan disebut baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang didasarkan pada konsep keadilan dan keadaban. Nilai yang ketiga yaitu persatuan. Perbuatan dapat dikatakan baik apabila tidak hanya berlandaskan satu nilai, tapi juga harus dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Nilai yang keempat adalah kerakyatan. Dalam nilai kerakyatan terkandung nilai lain yang sangat penting, yaitu nilai hikmah atau kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Nilai-nilai ini berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi. Berdasarkan nilai kerakyatan, suatu perbuatan belum tentu baik jika disetujui atau bermanfaat untuk orang banyak. Akan tetapi, perbuatan itu dapat disebut baik jika atas dasar musyawarah yang didasarkan pada konsep hikmah dan kebijaksanaan. Nilai yang kelima yakni keadilan. Apabila kata adil pada sila kedua mengacu pada manusia selaku individu, maka nilai keadilan pada sila kelima lebih diarahkan kepada konteks sosial. Suatu perbuatan dikatakan baik jika sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat luas. Nilai keadilan menjadikan setiap individu sebagai partner yang bebas dan sama derajatnya. Untuk contoh penerapan Pancasila sebagai sistem etika pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, prinsip ini dapat diterapkan dengan cara memahami, menghargai, dan menerima perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Hal ini dapat diterapkan dalam hal perbedaan agama, ras, suku, bahasa, dan lain sebagainya. Untuk kesimpulan,
Pancasila sebagai sumber etika Pancasila berarti mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan masyarakat, maka sangat penting maka sangat pentinglah kita sebagai suatu golongan masyarakat paham tentang nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika dan menerapkan etika-etika kepada masyarakat sekitar. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian materinya. Kemudian adalah sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan tentang materi ini, boleh untuk mengangkat tangan untuk menyampaikan pertanyaannya. Saya ingin bertanya. Baik, dipersilahkan. Ya. Mengapa Pancasila sebagai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Untuk Mbak Fatim, apa langsung dijawab? Ya, akan langsung saya jawab ya. Untuk pertanyaan sendiri, mengapa Pancasila sebagai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebab berisikan tuntunan nilai-nilai moral yang hidup. Namun, diperlukan kajian kritis rasional terhadap nilai-nilai moral yang hidup tersebut agar tidak terjebak ke dalam pandangan yang bersifat mitos, Mbak. Apakah cukup? Ya, cukup menjawab. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Nadine. Terima kasih, Mbak Nadine. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Mbak Fatima atas penyampaian materinya dan untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Saya Amalia Gata sebagai moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.